Tugas akhir UAS, Kriminologi dan Viktimologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djana Badra Yogyakarta, mahasiswa semester 7, jurusan Hukum Pidana. Florentina Wahyuningsi Sireng, Hurit 201100118. Hendrika Concita Dias, 201100162. Yudia Sentani Rai 201100174. Maisila Victoria Matawolo, Putri 201101114. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi mengenai kriminologi dan viktimologi. Pengertian dari viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa Latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara kriminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimalisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris viktimologi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu victim yang berarti korban dan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Menurut J.E. Sahetapi, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek. Sedangkan menurut R.F. Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut. Orang yang secara individual maupun kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya maupun karena kelalaian. Menurut Arif Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimalisasi kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya, yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat menjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat, maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah, viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan victimity atau disebut dengan viktimitas. Yang kedua, sejarah perkembangan viktimologi. Perkembangan viktimologi tidak terlepas dari pemikir terdahulu, yaitu Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941, menulis sebuah makalah yang berjudul Remark on the Interaction of Perpetrator and Victim. Dan 7 tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul
The Criminal and His Victim, yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Mendelssohn pada tahun 1947, pemikiran ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Pada tahun 1947 atau setahun sebelum buku Van Hating terbit, Mendelssohn menulis sebuah makalah dengan judul New Psycho-Social Horizon Victimology. Pada saat inilah istilah viktimologi pertama kali digunakan. Perkembangannya dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal of victimology. Fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga, viktimologi lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Dari pengertian di atas, jelas bahwa yang menjadi pengkajian dari viktimologi diantaranya pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi atau kriminal, bagaimana respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kriminal, dan yang terakhir, bagaimana upaya penanggulangannya. Sejak awal lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah korban dari kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat kita temui yang mengatur mengenai korban serta perlindungan terhadap korban. Pada sebagian besar kasus-kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi penting yang dimiliki untuk menghukum pelaku kejahatan. Sayangnya, dalam pemeriksaan perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan, apabila dikaji lebih jauh, persoalan korban disepelekan karena 1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut porsi yang sebenarnya secara multidimensional. Yang kedua, kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep yang integral dengan etiologi kriminal. Yang ketiga, kurangnya pemahaman bahwa masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa viktimologi yang pada mulanya berwawasan sempit sebagaimana dikemukakan oleh Van Hating dan Mendelssohn, kemudian dikembangkan oleh Mendelssohn. Selanjutnya, viktimologi yang berinklusif wawasan hak-hak asasi manusia dikembangkan oleh Elias. Kemudian diperluas lagi sehingga mencangkup penderitaan manusia. Yang ketiga, manfaat dari viktimologi. Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pada saat mempelajari viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut. Yang pertama, viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Yang kedua, viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi penegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi. Yang ketiga, viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui
mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada. Yang kelima, viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan 3 hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu yang pertama, manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum. Yang kedua, manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana. Yang ketiga, manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai suatu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Yang keempat, hubungan kriminologi dan viktimologi. Kriminologi dan viktimologi adalah 2 bidang ilmu studi yang penting dalam pemahaman terhadap pelaku dan korban kejahatan. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yang lazimnya mencari sebab-sebab hingga timbulnya kejahatan dan cara menghadapi kejahatan dan tindak atau reaksi yang diperlukan. Kriminologi mempunyai objek manusia penjahat di belakang peraturan hukum, pidana, dan tujuannya memperoleh pengertian tentang sebab kejahatan untuk memberikan pidana ataupun tindakan yang tepat agar tidak melakukan lagi kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan secara umum bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dari aspek diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan dengan lebih baik. Hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas mengenai pelaku secara lebih luas, sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban dari kejahatan yang terjadi. Dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan karangan Didik M. Arif, jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi. Atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Kriminologi dan viktimologi ini hubungannya bisa kita katakan sebagai 2 sisi koin yang berbeda. Perhatian akan kejahatan yang tidak ada seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan, akan tetapi juga akibat dari kejahatan. Karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan tersebut. Di dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Apabila ada orang yang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban, ada kejahatan, dan kejahatan pasti ada korbannya. Apabila ingin menguraikan dan mencegah kejahatan, harus atau wajib kita memahami korban dari suatu kejahatan. Namun akan tetapi, kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan saja. Dari Simposium Internasional tahun 1973 di Yerusalem, merumuskan kesimpulan bahwa hubungan antara kriminologi dan viktimologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi mengenai para korban. Yang kedua, bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa hubungan interaksi antara pelaku yang menjadi objek kajian dari
kriminologi dan juga korban yang merupakan objek kajian dari viktimologi menjadi kesatuan akan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana dan mempunyai hubungan antara viktimologi dan kriminologi, walaupun hubungan kedua disiplin ini telah berdiri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dalam presentasi ini dapat membangun atau dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami lebih jauh mengenai mata kuliah viktimologi dan kriminologi. Terima kasih.